What's up guys, welcome back to my YouTube channel again and again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iPhone 14 yang sepertinya ya kurang layak dibeli. Atau bisa kita katakan kurang menarik, tapi ya cuman tetap aja ini wajib kita bahas karena sekurang-kurangnya iPhone ini tetap iPhone yang baru dirilis oleh Apple. Seperti itu. Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, sebelum gue mau mulai, gue mau ucapin terima kasih dulu untuk Studio Ponsel yang sudah support video ini. Buat lo semua yang lagi nyari device produk Apple, silahkan kunjungi Studio Ponsel, linknya ada di description di bawah. Oke? Ya, iPhone 14. Gue menggunakan iPhone 14 Pro. Ya, karena gue merasa iPhone 14 kayaknya kurang terlalu banyak perubahan. Tetapi mungkin yang banyak perubahan pada iPhone 14 Plus-nya. Ya, terutama itu terkait ukuran tentunya ya. Kalau kalian bisa lihat di layar kalian seperti ini, udah jelas banget tampilannya, nggak jauh beda dengan iPhone 13 series tentunya. Dan ini masih green pill ya, belum dibuka. Dan kebenaran ini unit yang Singapura atau ZP dengan storage yang 26GB tuh. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita buka aja sekarang, kita unboxing. Oke, kita buka dulu segel green pillnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang yang bagian bawahnya ya seperti ini, kita buka aja langsung segel green pillnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah, kita singkirin dulu. Sekarang waktunya kita buka boxnya. Wow, nice. Ini yang warna midnight ya, by the way. Ini unitnya iPhone 14. Kita singkirin dulu sebentar. Oke, seperti biasa di dalam boxnya atau kelengkapan dari boxnya yaitu adanya dokumentasi di sini dan ada SIM ejector juga serta ada stiker Apple juga. Oke, seperti ini aja isinya. Lalu adanya kabel USB-C to Lightning. Nice. Sebentar gue rapihin, baru kita ke unitnya, oke? Ya, ini dia unitnya iPhone 14 storage 256GB warna midnight. Warna midnightnya ini sepertinya nggak terlalu gelap-gelap banget ya. Jadi kayak ada aksen blue-nya, cuman blue-nya juga nggak terlalu terang. Jadi midnight ini nih ya seperti gelapnya malam, asik. Tapi ya seperti ini dan masih ketutup ya layarnya. Sekarang ini bagian paling gue suka. Jadi kita harus buka dulu bagian depan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nice. Oke, udah nyala. Sekarang waktunya kita setup terlebih dahulu. Ya, udah gua setup cuy. Tapi tetap lagi gua update dulu ke iOS terbaru. Ini sedang preparing update, jadi nggak apa-apa. Ya, iPhone 14 ini dirilis berbarengan dengan 14 Plus, 14 Pro, dan 14 Pro Max. Entah kenapa ini bener-bener seperti deja vu ya. Jadi di era dulu iPhone 8 dan 8 Plus dirilis, tetapi iPhone 10 juga berbarengan dirilis. Jadi adanya desain lama dan desain baru kayak gitu. Ya, kalau kita lihat untuk seri iPhone 14 ini termasuk desain lama ya, yaitu desain iPhone 13. Karena di bagian depannya pun masih menggunakan notch. Berbeda dengan 14 Pro yaitu sudah menggunakan Dynamic Island seperti ini. Sorry, kurang terang, kayak gini ya. Sudah menggunakan Dynamic Island kayak gitu. Entah kenapa memang bener-bener seperti deja vu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih suka dengan desain notch seperti ini, ya kalian belinya iPhone 14 gitu ya. Kalau kalian ingin desain baru ya jelas kalian beli 14 Pro kayak gitu. Ya, iPhone 14 ini ada varian warnanya juga, dimana ada beberapa warna dan di sini di tangan gua warna midnight. Warna lainnya adanya warna red, purple, starlight, dan blue kayak gitu. Lalu untuk varian storage-nya ada 128GB, 256GB, dan 512GB. Tetapi untuk yang sama gua ini, yaitu ini yang 256GB storage-nya. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Lalu untuk ukurannya memang ini ya ukurannya sama banget seperti iPhone 13 tahun lalu, yaitu nih 6,1 inch ya. Dan untuk 14 Plus-nya itu di ukuran 6,7 inch kayak gitu. Lalu chipsetnya iPhone 14 ini masih menggunakan A15 Bionic, tetapi ada pembeda. Meskipun sama-sama A15 dengan iPhone 13, itu ada perbedaan di GPU-nya. Untuk iPhone 14 itu di 5 core, tapi untuk iPhone 13 hanya 4 core seperti itu. Lalu untuk bagian kamera, desain kamera memang nggak berubah, masih sama seperti digeser aja. Tetapi intinya perbedaannya nggak jauh beda dengan iPhone 13. Kalau misalkan di iPhone 14 ini adanya fitur photogenic gitu ya. Kalau iPhone 13 nggak kebagian tuh. Jadi memang sepertinya kalau di atas kertas itu tuh bedanya tipis banget ya antara iPhone 13 dan iPhone 14 kayak gitu. iPhone 14 ini juga sudah dibekali dengan SOS Emergency, di mana menggunakan SOS Emergency tersebut bisa via satellite dan adanya crash detection seperti itu. Untuk di iPhone 13 nggak kebagian. Sama-sama sudah dibekali 5G di iPhone 14. Jadi
Jadi buat pengguna iPhone 13 yang saat ini lagi menggunakan, menurut gua aja kayaknya kalian kalau mau upgrade ke 14 Pro deh. Jangan ke 14-nya kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang menggunakan iPhone 12, 12 Pro, 11, 11 Pro dan seterusnya hingga ke bawah hingga iPhone 8, kalau kalian ada rezeki mau upgrade ke iPhone 14, silakan aja. Kenapa tidak gitu ya kan? Toh ini juga iPhone terbarunya dari Apple dan tentunya pastinya kedepannya juga akan disupport juga kan iPhone 14 ini kayak gitu. Oke, untuk display juga sama, nggak jauh beda dengan iPhone 13. Gue juga bingung mendeskripsikannya. Tetapi memang ini nggak jauh beda dengan iPhone 13 untuk displaynya. Lalu kita bahas ke detail kamera. Ya, detail kamera sebenarnya juga nggak terlalu jauh beda juga nih ya. Cuman ya memang seperti kita tahu ada perbedaan sedikit aja terkait fotogenik kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang jauh beda ya. Maksudnya kalau kita bandingkan dengan iPhone 13 untuk kamera, so far sih bagus-bagus aja. Dan untuk pixelnya itu memang support di 12 megapiksel untuk kamera belakangnya ya. Keduanya ini support di 12 megapiksel. Lalu untuk kamera depannya ini juga sama di 12 megapiksel dan beda tipis aja dengan iPhone 13 terkait aperture-nya ya. Untuk kamera depannya mungkin itu juga yang mempengaruhi karena adanya fotogenik pada iPhone 14 Pro seperti itu. Lalu untuk videonya juga sama-sama sudah support 4K, tetapi yang membedakan di iPhone 14 dengan iPhone 13 yaitu terkait fitur Action Mode ini. Di iPhone 13 nggak ada fitur Action Mode, tetapi di iPhone 14 adanya fitur Action Mode kayak gitu. Sayangnya gue nggak megang unit iPhone 13 sih, tapi intinya secara garis besar dan di atas kertas aja gue kasih taunya perbedaan-perbedaannya di bagian sini kayak gitu. Dan tentunya adanya Cinematic Mode juga ya di sini. Ada Cinematic Mode yang dimana iPhone 13 juga memiliki Cinematic Mode. Jadi buat teman-teman yang pengguna iPhone 13 sekarang, kalau mau upgrade ya ke 14 Pro. Gue nggak bilang 13 Pro ya. Kalau lu punya iPhone 13 yang dimana modelnya hampir sama persis dengan iPhone 14, lebih baik lu upgrade-nya ke 14 Pro bukan ke iPhone 14-nya kayak gitu. Karena signifikan juga perbedaannya gitu kan. Jadi buat teman-teman yang memang ingin upgrade, ini gue bicara yang pengguna iPhone 13 dulu ya. 13 series lebih tepatnya. Kalau lu di 13 Pro, ya lu jangan upgrade ke 14, lu upgrade-nya ke 14 Pro. Dan nggak memaksakan juga, nggak harus dipaksa. Tapi kalau misalkan lu pengguna iPhone 13 ke 14, silakan aja selama budgetnya ada seperti itu. Lalu bicara RAM. Ya memang kalau RAM tuh Apple tuh nggak pernah kasih tahu ya. Tapi gue kasih tahu di sini untuk iPhone 14 ini RAM-nya dibekali 6GB. Nah jauh banget ya dibanding iPhone 13. Jadi tetap unggul atau lebih unggul daripada iPhone 13 si iPhone 14 ini. Jadi buat teman-teman yang bilang wah sama banget ya beda tipis ya. Iya memang, tetapi tetap lebih unggul si iPhone 14 ini. Di atas kertas sih ya memang gue bisa nyatakan iPhone 14 ini lebih unggul daripada iPhone 13 kayak gitu. Lalu untuk baterainya ini ya kalau iPhone 14 ini dibekali dengan 3279 mAh berdasarkan sumber dari GSM Arena. Lalu untuk iPhone 13-nya itu cuma ada di 3240 mAh kayak gitu. Jadi buat teman-teman gua rasa tetap lebih unggul iPhone 14 di atas kertas. Ya meskipun kalau misalkan teman-teman bilang, "Bang, gua sanggupnya beli di iPhone 13 aja." Nggak apa-apa, lu beli iPhone 13 aja. Nggak usah memaksakan untuk iPhone 14. Tetap balik lagi ke kebutuhan kalian, ke budget kalian. Di sini gue cuma ngasih tahu sudut pandang lain aja buat teman-teman kayak gitu. Begitu pula teman-teman yang menggunakan iPhone 10, 10R, 10S, 8. Kalau semisal kalian cukup budgetnya di iPhone 11 doang atau iPhone 12, iya nggak apa-apa juga, nggak masalah kalian upgrade ke sana aja kayak gitu. Tapi apabila kalian memiliki rezeki lebih dan ingin upgrade ke iPhone 14, monggo, nggak masalah cuy kayak gitu. Tapi honestly sih gue ngerasa ini smoothnya nggak jauh beda sih dengan iPhone 14 Pro ya, hampir-hampir sama gitu ya. Tapi ya tetap lebih unggul 14 Pro. Nanti akan gue bandingkan iPhone 14 atau iPhone 14 Pro di next video. Kalian pantengin aja channel YouTube gua, oke? Ya, balik lagi ke topik awal. Layak nggak sih iPhone 14 dibeli? Menurut gua, setiap orang-orang beda pendapat pastinya, tapi bagi gua layak-layak aja. Tetapi, nah ada tapinya. Tetapi tidak menjadi keseharusan atau keharusan gitu ya. Jadi kalau semisal teman-teman yang tadi gua udah jelaskan, iPhone 13 ke 14, ya nggak harus. Kalau memang harus itu berarti 13 ke 14 Pro kayak gitu. Tapi tetap balik ke budget kalian dan ke kebutuhan kalian ya. Di sini gua hanya mengasih tahu sudut pandang gue aja seperti itu. Ya udah, sebelum gue selesaiin videonya, gue mau ucapin terima kasih banyak untuk Studio Ponsel yang sudah support dan mendukung video ini. Buat lo semua yang mau order iPhone 14 ini ataupun produk Apple lainnya, silahkan kunjungi Studio Ponsel, linknya ada di description di bawah. Oke? Ya segitu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So see you next video. Bye-bye.